Nah, ketika kita melihat orang yang tersesat, terus ingin mengingatkan, susah untuk diingatkannya, Bu ya. Yang dimana orang yang tersesat itu bisa merugikan orang lain. Yang saya tanyakan, bagaimanakah sikap kita terhadap orang itu? Apakah wis bae ta terus ngingetna? Mongkon, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu pertanyaan tapi mengandung dua masalah. Yang satu, kita menegur orang sesat yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, menegur orang sesat yang merugikan orang lain. Kalau yang orang lain itu ya, urusannya dengan hukum, dengan apa sama urusannya urusannya sama polisi ini mah ya, karena semua apapun yang namanya merugikan orang lain itu ada aturannya, ada hukum yang berlaku, dan supremasi hukum perlu ditegakkan. Bagaimanapun juga jangan pandang bulu. Kalau yang merugikan orang lain itu namanya bukan dinasehati, bukan ditegur, tapi ditindak. Beda. Betul. Gitu. Nah, kalau merugikan dirinya sendiri, nah namanya kita menegur. Kalau menegur, yang ngandel serok wis. Orang berjalan di kebun, di situ ada sumur. Kan kasihan barangkali jatuh. Mang, jangan situ ada sumur. Urusan apa? Ya terserah. Jeram puas ladas ya. Ini contoh yang sederhana. Contoh yang real terjadi sehari-hari. Saya sering menegur hubungan rumah tangga seseorang. Menurut saya, kalau kasus itu terus kamu bicarakan dengan suamimu, bisa menghancurkan rumah tanggamu. Saya menegur, ngasih ingat, jangan begitu caranya. Ya kan gitu. Ini menyangkut masa depan rumah tangga. Cobalah kamu rubah sikap. Itu nggak benar begitu tuh. Ya kan? Urusan apa? Oh ya syukur, ikut campur urusan rumah tangga orang lain tuh kan? Ya udah kalau ngomong. Ya kan terjadi. Jangan kasar dong. Masa sama istri gaplak-gaplok begitu? Kan dalam Al-Qur'annya ada, tak tampak sih lah. Mana mungkin Allah mengizinkan suami mukuli istri? Nabi belum pernah mukul istri. Dia tidak syarta. Itu fadribuhunna. Oh, ad-darb itu bukan mukul, artinya dipres gitu maksudnya. Uang jajannya dikurangin atau telurnya diganti pakai guling kan gitu. Umpamanya. Nah, ketika saya mendengar semacam itu belum tentu orang itu senang. Kamu urusan apa? Ini pribadi, betul kan pribadi. Makanya selagi itu urusannya pribadi, ya tidak boleh maksa dong. Maka agama itu kan sifatnya pribadi. Makanya la ikraha fiddin. Kenapa agama tidak boleh memaksa? Ya memang standarnya agama tidak boleh dipaksakan. Dan agama tidak bisa memaksa. Karena agama tidak punya tentara, tidak punya polisi, tidak punya hakim, tidak punya jaksa agama. Nah, ketika agama diklaim sebagai landasan negara, negara punya polisi, punya tentara, bisa maksa enggak? Itu persoalannya. Catat yang baik. Paham tentara? Maksud saya, iya dong namanya, sudah. Yang penting negara kita negara bertuhan, melindungi semua agama yang ada, selesai. Mau apa lagi? Itu persoalannya. Bisa maksa nantinya. Apa yang terjadi? Ya itulah makanya. Orang meyakini Quran itu makhluk. Lalu negara memaksa orang itu harus melepaskan akidahnya. Yang meyakininya, dia yakin yang benar. Dibunuh. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah yang dibunuh oleh raja-raja pada zaman Daulah Abbasiyah itu. Dosa mereka apa? Hanya meyakini Quran adalah makhluk. Terus hubungannya apa?
Nah inilah persoalannya, tidak bisa membedakan mana urusan pribadi, mana urusan umum. Ini semacam ini. Orang urusan mau sholat tidak sholat urusan pribadi dia, tapi fikihnya mengatakan orang sholat bisa dibunuh kan. Nah ini kan persoalan. Ini kan fikih abad kelima. Ya saya bukan menolak agama, tapi saya tidak menuntut agama direvisi, tidak menuntut fikih yang direvisi. Karena fikih yang kamu baca ini adalah fikih yang dibangun oleh akalnya manusia abad ke-7 sampai abad ke-7 sampai abad ke-12.